Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Moksultoni SE MSAAK dan teman-teman mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan Teknologi kelas E. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai dasar-dasar intelijen bisnis, database, dan manajemen informasi. Next. Kelompok 5 sendiri terdiri dari Anissa Nurul Abilah dengan NIM 200810301047, Felicita Tias Pramudita 200810301051, dan saya sendiri Agun Daniel Saputra Tamunan 200810301071. Next. Subbab yang akan kami bahas yaitu yang pertama, mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Kemudian yang kedua, pendekatan database untuk pengelolaan data. Yang ketiga, menggunakan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, mengelola sumber data. Next. Memasuki subbab yang pertama, yaitu mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Next. Sistem informasi yang efektif menyediakan pengguna informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Pengelolaan data menjadi bagian yang paling penting karena jika tidak, maka sistem yang dikoorganisasikan akan dikelola dengan buruk. Untuk memahami masalah tersebut, mari kita simak bagaimana sistem informasi mengatur data pada file komputer dan metode tradisional dalam mengelolanya. Next. Istilah dan konsep dalam pengorganisasian file. Konsep ini merupakan suatu konsep yang dibuat untuk mengorganisasikan file secara efektif yang ada dalam sebuah sistem informasi. Sistem komputer mengolah data dalam hierarki yang dilakukan dari bit dan byte organisasi. Sistem cenderung berkembang secara sendirinya tanpa adanya sebuah rancangan dari perusahaan. Akuntansi, keuangan, manufaktur, sumber daya manusia, penjualan, dan pemasaran, semuanya berkembang dengan sistem dan file datanya sendiri. Setiap platform selalu memerlukan file dan program berdampak pada masalah redundansi. Redundansi adalah adanya aplikasi data pada beberapa file, sehingga data yang sama tersimpan lebih banyak daripada manajemen tidak tahu sudah atau data perusahaan, karena manajemen tidak memiliki alat pendeteksi untuk mengetahui hal tersebut. Kemudian yang kelima, kekurangan dalam pembagian dan ketersediaan data. Karena bagian dari informasi dalam file yang berbeda dan bagian dari organisasi yang juga berbeda tidak dapat disatukan dengan yang lainnya. Mendekati tidak akan terjadi informasi dapat dibagi dan dapat diakses pada waktu yang tepat. Next. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya kepada Anissa Nurul, dipersilakan. Baik, untuk subbab berikutnya yaitu pendekatan database untuk pengelolaan data. Sistem manajemen database atau database management system. Sebelumnya, database itu merupakan kumpulan data yang dikelola untuk melayani berbagai aplikasi secara efisien. Dan DBMS sendiri itu merupakan perangkat lunak yang memungkinkan suatu organisasi memusatkan data, mengelola secara efisien, dan menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh program aplikasi. DBMS memiliki peran sebagai penghubung antara program aplikasi dan file data secara fisik. Nah, DBMS juga dapat meringankan pekerjaan pemrograman dan pengguna dengan cara memahami di mana dan bagaimana suatu data disimpan dengan memberikan tampilan terpisah pada data logis dan fisik. Selanjutnya yaitu ada bagaimana DBMS menyelesaikan masalah pada lingkungan file tradisional. DBMS sendiri dapat meminimalkan file yang telah diisolasi berupa file yang diisi oleh data yang serupa sehingga dapat mengurangi redundansi dan tidak konsistensinya sebuah data. Nah, database management system itu tidak bisa menghilangkan file seutuhnya. Selanjutnya yaitu DBMS relasional. Pada saat ini, DBMS relasional merupakan jenis DBMS yang sangat terkenal, yang paling terkenal. DBMS relasional sendiri memberikan tampilan data yang berupa tabel 2 dimensi. Nah, Microsoft Database Management System relasional digunakan untuk sistem private komputer seperti DB2 dan Oracle Database. Nah, Microsoft SQL Server merupakan DBMS relasional yang digunakan oleh komputasi yang berukuran sedang hingga besar, sedangkan untuk komputasi mobile menggunakan Oracle Database Lite. Selanjutnya yaitu operasi DBMS relasional.
Nah, data yang telah dikombinasi dan dapat dikembangkan menjadi informasi yang bermanfaat dengan menggunakan dua tabel database relasional yang saling berbagi elemen data. Terdapat 3 operasi data database relasional, yaitu select, yang pertama, yang kedua join, dan yang ketiga yaitu project. Yang terakhir yaitu database non-relational dan database pada sistem cloud computing. Nah, non-relational database management system menggunakan model data fleksibel serta perancangannya digunakan dalam proses pengelolaan data yang berukuran besar. Kemudian, melalui proses distribusi kepada banyak perangkat dan mempermudah dalam meningkatkan atau menurunkan skalabilitas. Sistem manajemen database non-relational juga digunakan dalam penanganan permintaan data terinstruktur maupun tidak, dan mempunyai ukuran yang besar. Selanjutnya yaitu kapabilitas DBMS. Suatu DBMS selalu menyertakan perangkat untuk mengorganisasikan, mengelola, dan mengakses data pada database. Dan hal yang paling penting adalah yaitu definisi data, yang kedua kamus data, dan yang ketiga yaitu bahasa manipulasi atau modifikasi data. Selanjutnya yaitu merancang database. Nah, sebelum merancang database ini ada hal-hal yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu bagaimana hubungan antar data, yang kedua yaitu jenis data yang dikelola pada database, yang ketiga yaitu bagaimana data tersebut akan digunakan, dan yang terakhir yaitu bagaimana organisasi perlu diubah untuk mengelola data dari perspektif lengkap seluruh perusahaan. Nah, merancang database itu memerlukan rancangan merancang database. Database memerlukan rancangan konsep maupun fisik. Rancangan konseptual atau logis dari suatu database adalah model abstrak database dari perspektif organisasi bisnis, di mana rancangan fisik menunjukkan bagaimana database dirancang lewat akses langsung perangkat penyimpanan. Selanjutnya yaitu rancangan konseptual. Suatu database mengidentifikasi hubungan antara elemen data dan cara yang paling efisien dalam mengelompokkan elemen-elemen data untuk menjawab kebutuhan informasi suatu organisasi bisnis. Ada 2 model dalam merancang database. Yang pertama yaitu normalisasi. Normalisasi adalah proses penciptaan struktur data yang stabil, ringkas, adaptif, serta fleksibel. Nah, yang kedua yaitu ada diagram relasi entitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebab selanjutnya yaitu memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Bisa di next. Baik, yang pertama, tantangan dalam menangani besarnya volume data. Perusahaan memiliki data yang jumlahnya sangat banyak, bahkan hingga petabyte dan exabyte, yang berarti jumlahnya miliaran hingga triliunan informasi. Namun, untuk memperoleh nilai bisnis dari data ini, organisasi membutuhkan teknologi dan alat baru yang mampu mengelola dan menganalisis data non-tradisional beserta data perusahaan tradisional mereka. Lalu, infrastruktur intelijen bisnis. Untuk kebutuhan menganalisis data yang berkapabilitas besar, memerlukan infrastruktur atau rangkaian perangkat. Perangkat tersebut meliputi data warehouse, data mart, Hadoop, komputasi dalam memori, serta platform bisnis, platform analitis. Baik, yang pertama, data warehouse, yaitu data yang menyimpan data historis dan data terkini yang berpengaruh bagi kepentingan pengambilan keputusan. Lalu ada data mart, merupakan bagian dari data warehouse yang diringkas. Lalu Hadoop, merupakan perangkat kerja open source yang dikelola oleh Apache Software Foundation, yang memungkinkan pendistribusian proses data berkapabilitas besar. Lalu komputasi dalam memori, yaitu cara untuk memfasilitasi analisis data yang besar. Lalu platform analisis,
yaitu untuk meningkatkan yang besar. Baik, selanjutnya perangkat analitis hubungan pola dan tren. Setelah data diperoleh dan dikelola oleh teknologi intelijen bisnis, data tersebut akan siap dianalisis dengan perangkat lunak query dan pelaporan basis data. Yang pertama, pengolahan analitik online atau OLAP, yaitu alat pendukung analisis data yang multidimensional sudut pandang yang memungkinkan bagi para pengguna untuk melihat data yang sama dalam cara yang berbeda-beda dengan menggunakan banyak dimensi. Setiap dimensi memiliki beragam aspek informasi. Hal ini akan membantu manajer dalam menganalisis dan mempelajari suatu informasi. Lalu selanjutnya ada data mining. Data mining memberikan wawasan pada perusahaan. Data mining akan memberikan informasi perusahaan yang tidak bisa didapatkan melalui OLAP. Tipe informasi yang dapat diperoleh dari data mining yaitu yang pertama, asosiasi, yaitu situasi yang dihubungkan dengan satu fenomena. Lalu yang kedua, sekuen, yaitu aktivitas yang dihubungkan dengan waktu. Lalu yang ketiga, yaitu klasifikasi yang merupakan pola yang menjelaskan barang dari suatu unit. Lalu ada pengklasteran, yaitu memiliki cara kerja yang sama dengan klasifikasi di saat terdapat kelompok yang belum ditentukan. Lalu yang terakhir, perkiraan, yaitu penggunaan informasi untuk memprediksi besarnya nilai. Lalu yang ketiga, ada text mining dan web mining. Text mining tersedia untuk membantu bisnis dalam menganalisis data yang tidak terstruktur. Alat bantu ini dapat mengekstrak atau menyaring elemen-elemen yang penting dari rangkaian data yang besar dan tidak terstruktur. Sedangkan web mining akan mencari pola dalam data melalui penelusuran konten, struktur, dan penggunaan. Bisa di next. Baik, sebab yang keempat yaitu mengelola sumber data. Penyiapan basis data merupakan langkah awal untuk membuktikan bahwa data bisnis tetap akurat, andal, dan tersedia. Bagi mereka yang membutuhkan, maka perusahaan memerlukan kebijakan dan prosedur pengelolaan data khusus. Bisa di next. Baik, langkah pertama yaitu menetapkan kebijakan informasi. Kebijakan informasi berisi prosedur dan akuntabilitas yang spesifik, mengidentifikasi pengguna dan unit organisasi mana yang dapat berbagi informasi, di mana informasi dapat didistribusikan, dan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbarui dan memelihara informasi. Misalnya, kebijakan informasi tentang pengubah dan pengakses data karyawan yang sensitif, seperti gaji karyawan atau nomor jaminan sosial, merupakan hak dari Departemen Penggajian dan Sumber Daya Manusia. Maka, departemen inilah yang bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa data tersebut akurat. Bisa di next. Lalu selanjutnya menjamin kualitas data. Kebijakan database dan informasi yang dirancang dengan baik akan jauh lebih baik untuk memastikan bahwa bisnis memiliki informasi yang dibutuhkan. Data yang tidak akurat, tepat waktu, dan tidak konsisten dengan sumber informasi lainnya menyebabkan keputusan yang salah. Analisis kualitas data sering diawali dengan audit kualitas data, yaitu survei terstruktur tentang
keakuratan dan tingkat kelengkapan data dalam suatu sistem informasi. Audit kualitas data dapat dilakukan dengan mensurvei seluruh file data, mensurvei sampel dari file data, atau mensurvei pengguna akhir untuk persepsi kualitas data mereka. Pembersihan data atau yang dikenal dengan data scrubbing tidak hanya memperbaiki kesalahan, tetapi juga memberlakukan konsistensi antar kumpulan data yang berbeda yang berasal dari sistem informasi yang berbeda pula. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.